Israel semakin menghadapi kehancuran akibat kebijakan mereka sendiri. Seluruh rencana negeri Zionis sekarang mulai terkuak oleh sekutunya, yakni Amerika Serikat. Belum lagi negeri Zionis juga semakin kehilangan kepercayaan negara lain. Sebut saja seperti Prancis dan juga Belanda yang malah berbalik mendukung Palestina. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Meremehkan peringatan serius Amerika. Israel tak henti-hentinya membuat gaduh di wilayah Timur Tengah. Baru-baru ini negeri Zionis melakukan serangan di wilayah Gaza, tepatnya menyerang rumah sakit Indonesia. Serangan dari negeri Zionis ini bahkan membuat operasional rumah sakit terganggu. Pasalnya, militer Israel menembak serta merusak genset yang bikin listrik padam. Negeri Zionis menuding relawan tanah air mengizinkan para pejuang Hamas beroperasi di wilayah tersebut. Di saat yang sama, serangan Israel turut membuat rumah sakit Al-Auda terisolasi. Alhasil, berbagai serangan tersebut membuat Israel dinilai nggak bakal berhenti menyakiti rakyat Palestina. Amerika Serikat sudah memperingatkan negeri Zionis untuk berhenti menyerang Gaza. Donald Trump mengaku sudah cukup frustrasi dengan perang yang nggak kunjung usai. Trump frustrasi dengan apa yang terjadi di Gaza. Dia ingin perang berakhir, kata salah seorang pejabat Gedung Putih. Bukannya mendengarkan, Israel justru menyepelekan peringatan dari Donald Trump. Sebanyak 60 warga Palestina meninggal dunia akibat penyerangan yang terjadi di kamp kesehatan Gaza. Indonesia pun mengutuk keras serangan rumah sakit dengan menyebut sebagai pelanggaran berat. Bukannya berhenti, Benjamin Netanyahu justru semakin agresif dan gak terkendali. Negeri Zionis ini disebut-sebut siap melancarkan serangan ke Iran. Tel Aviv diketahui panik bukan main karena Iran semakin meningkatkan kemampuan nuklirnya. Kekhawatiran ini kemudian dibocorkan oleh Intel Amerika Serikat yang memperingatkan Iran. Seorang pejabat menyebut peluang Israel menyerang Iran semakin besar. Apakah dan bagaimana Israel akan menyerang, kemungkinan besar akan bergantung pada apa yang dipikirkannya tentang negosiasi AS dengan Teheran mengenai program nuklirnya. Namun peluang Israel menyerang fasilitas nuklir telah meningkat signifikan, ujar pejabat tersebut. Langkah berani Trump tinggalkan Israel. Sikap Israel yang ngotot bertindak sendiri rupanya semakin membuat Amerika Serikat murka. Negeri Paman Sam menentang keras perilaku semena-mena Benjamin Netanyahu di jalur Gaza. Sebaliknya, Trump lagi-lagi peringatkan Israel untuk menyelesaikan konflik lewat jalur perdamaian. Hal tersebut disampaikan utusan Amerika di Timur Tengah, yakni Steve Witkoff. Presiden melihat perang di Gaza sebagai hambatan besar bagi rencana perdamaian dan kemakmuran kawasan. Ia ingin konflik ini segera berakhir, tegas Witkoff. Demi mencapai tujuan tersebut, Donald Trump sampai mengancam bakal meninggalkan Israel. Pejabat 78 tahun itu tidak main-main dengan ucapannya jika Israel masih ngotot mengangkat senjata. Rupanya Trump benar-benar frustrasi dengan krisis yang melanda jalur Gaza. Dirinya prihatin soal nasib penduduk Palestina yang dihantam kelaparan hebat. Di sisi lain, Trump juga mencecar Benjamin Netanyahu habis-habisan. Perdana Menteri Israel itu dinilai gagal total karena cuma bisa menyerang tanpa membebaskan satupun sandera. Sebaliknya, Trump malah ingin membantu upaya pembebasan warga Palestina yang ditawan Israel. Kita akan segera mengetahuinya. Para sandera tidak dalam kondisi yang baik, dan kami akan terus mendesak Israel untuk membebaskan tawanannya, kecam Trump. Membuat Israel tidak punya sekutu kuat. Retaknya hubungan dengan Donald Trump membuat Israel mulai kehilangan arah. Negeri susu kini ditinggal sendirian karena Presiden Amerika Serikat dikabarkan ogah membantu. Trump merasa dirinya selalu ditipu oleh janji-janji manis dari Netanyahu. Tidak ada yang lebih dibenci Trump selain digambarkan sebagai orang bodoh atau orang yang dipermainkan. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk memutus kontrak dengan Netanyahu, kata salah satu pejabat Israel. Nggak heran sikap congkak Netanyahu membuat Trump berbalik arah. Langkah yang diambil Trump juga mulai diikuti oleh negara-negara Eropa. Salah satunya adalah Prancis yang makin tegas membela Palestina. Buktinya Jean-Noël Barrot menyebut negeri Baget bakal segera mengakui kedaulatan bumi para nabi. Kami tidak dapat meninggalkan warisan kekerasan dan kebencian kepada anak-anak Gaza. Jadi semua ini harus dihentikan. Dan itulah sebabnya kami bertekad untuk mengakui negara Palestina,
tegas Menlu Prancis tersebut. Di lain sisi, aktivis di benua biru semakin vokal menyuarakan jeritan rakyat Palestina. Pasalnya, aksi Red Line for Palestine sukses digelar di berbagai belahan Eropa. Lautan warga berpakaian merah bahkan terlihat di wilayah Den Haag, Belanda. Sebab lebih dari 100.000 orang turun ke jalan demi mengecam tindakan keji Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Potensi dihancurkan Houthi dan Iran. Usai ditinggal para sekutu, nasib Israel kian berada di ujung tanduk. Negeri susu bahkan kehilangan kuasa di kawasan sendiri usai dimusuhi sesama bangsa Timur Tengah. Salah satu yang paling ekstrim adalah perlawanan keras kelompok Houthi. Milisi asal Yaman tersebut diketahui masih berambisi melululantakkan seluruh kawasan Israel. Terbaru, Houthi kembali mengklaim telah menembak 2 rudal balistik ke Tel Aviv. Pasalnya, mereka masih tak terima dengan serangan keji Israel yang menyasar pelabuhan di Yaman. Seakan belum cukup, Houthi turut memblokade pelabuhan Haifa milik negeri Zionis. Dengan begitu, pangkalan laut tersebut dipastikan gak bisa beroperasi dan akan berdampak ke ekonomi. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan pusat perdagangan tersibuk di Mediterania Timur. Rencana blokade ini diungkapkan juru bicara Houthi yakni Yahya Sari. Semua perusahaan yang memiliki kapal atau sedang menuju pelabuhan Haifa harus mempertimbangkan isi pernyataan ini, bahwa pelabuhan tersebut telah menjadi bagian dari target kami. Selain Houthi, Iran juga nggak mau ketinggalan untuk menambah penderitaan Israel. Pasalnya, negeri para mullah menolak pemberantasan uranium yang sempat diusulkan Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran Esmail Bagei menyebut negaranya punya alasan kuat. Menurutnya, uranium merupakan sarana penting untuk keberlangsungan program nuklir. Selain itu, bahan tersebut juga termasuk hasil jeripaya para ilmuwan negeri para mullah. Dirinya juga menyebut Israel tidak berhak ikut campur soal hak pengayaan uranium. Lebih lanjut, Iran dikabarkan siap mencari segala cara untuk menjalankan program nuklirnya. Negeri para mullah benar-benar muak karena rencananya selalu dihalangi hingga dijatuhi sanksi 40 tahun. Jadi begitulah cerita Amerika Serikat yang bakal tinggalkan Israel dalam perang. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?